Assalamualaikum teman-teman. Toyota Yaris. Jadi Toyota Yaris ini akan kita turunkan mesinnya cuma gara-gara oli teman-teman. Jadi ini akan kita turunin dulu ya. Jadi kita bongkar dulu supaya kelihatan apa penyebabnya Yaris ini harus sampai turun mesin teman-teman. Oke, lanjut kita turunin mesinnya ya. Gimana isi mesinnya teman-teman? Nih teman-teman lihat sendiri. Jadi Yaris ini di bengkel sebelumnya direkomendasikan untuk penggantian oli setiap 10.000 km teman-teman. Dan inilah hasilnya. Nah, jadi oli itu kalau udah kelewat panas jadinya kayak gini teman-teman. Jadi berkerak dan mengendap di dalam mesin hingga setiap kita isi oli dia akan diserap oleh kerak ini teman-teman. Nah, kerak tadi sebelum menumpuk menjadi terlalu tebal, awalnya jadi gini dulu teman-teman, jadi kuning kayak gini, kemudian semakin panas semakin menggumpal, semakin berkerak, dan terus menerus kayak gitu menjadi tebal keraknya. Dan setiap ganti oli yang baru diserap oleh kerak tersebut dan tumpukan kerak semakin banyak teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. Jadi logikanya gini teman-teman, aspal itu kan dari minyak bumi yang awalnya diproses hingga jadi bensin, solar, oli, dan yang paling terakhir adalah aspal. Jadi apabila oli terlalu panas, oli tersebut akan menjadi aspal teman-teman, kayak gini. Makanya teman-teman olinya jangan lewat dari 5.000 km, harus segera dilakukan penggantian ya teman-teman. Jadi di sini kami tidak menganjurkan penggantian oli di atas 5.000, apalagi sampai 10.000 km teman-teman. Kami tidak rekomendasikan karena inilah hasil setiap penggantian oli di angka 10.000 km. Jadi jangan ada lagi yang ngisi ganti oli di atas 5.000 ya. Jadi kayak gini hingga lubang-lubang oli jadi tersumbat dan oli menjadi tidak lancar sirkulasi pada mesin, hingga mesin kita bisa menjadi rusak teman-teman. Jadi apabila kerak udah terlalu tebal gini teman-teman, oli yang baru kita isi pada setiap penggantian baru diserap oleh kerak, dan oli yang harusnya volumenya cukup untuk satu mesin menjadi kurang. Oli yang kurang pada mesin akan mengakibatkan gesekan-gesekan pada komponen-komponen di dalamnya teman-teman, hingga terjadi keausan yang menyebabkan kerusakan pada komponen mesin kita. Nah kayak gini, ini sampai belalainya ini udah sumbat teman-teman, jadi olinya nggak jadi lancar lagi. Jadi kita setelah turun mesin ini akan kita bersihkan sampai tidak ada lagi kerak. Jadi tetap dirawat kendaraannya, karena kalau udah kayak gini udah nggak bener lagi teman-teman. Kita pakai kendaraan juga nggak nyaman, mesin juga jadi tidak awet. Jadi kami sarankan teman-teman agar melakukan servis rutin dan perawatan serta penggantian oli yang tepat waktu. Nah, ini metal dan setang sehernya jadi aus teman-teman. Jadi terjadi gesekan kayak ini hingga mesin menjadi kasar. Ini nanti kita ganti teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.